Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di resep Mamah Nijar. Hari ini saya akan membuat gorengan tempe yang sangat renyah. Di sini saya sudah menyiapkan chopper untuk menghaluskan bumbunya. Kalau mau diulek juga boleh ya, bisa. Nah, ini dia bumbunya. Di sini saya menggunakan 2 siung bawang putih karena ini ukurannya besar, saya menggunakan 2. Kalau ukurannya kecil bisa menggunakan 3. Kemudian 2 siung bawang merah, 2 butir kemiri, dan kencur ini sekitar 1 ruas. Masukkan ke dalam chopper. Kemudian untuk airnya nanti akan saya gunakan, jadi total semuanya itu 350 ml. Dan ini sebagian mau saya masukkan ke dalam bumbu untuk menghaluskan ya. Ini dia bumbunya sudah halus, ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya sudah menyiapkan wadah. Kemudian mau saya masukkan 250 gram tepung beras, ini saya gunakan Rose Bran. 125 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Kemudian mau saya kasih 1 bungkus penyedap. Kemudian 1 sendok teh ketumbar. Ini saya menggunakan ketumbarnya yang sudah halus. Kalau misalkan ketumbarnya itu yang bijian, bisa dihaluskan bersama bumbu yang tadi ya. Ini saya gunakan 1 sendok teh. Setengah sendok teh garam. 1 butir telur. Dan ini dia bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian ini mau saya aduk terlebih dahulu. Kemudian masukkan air. Ini airnya masih yang tadi ya, jadi itu saya menggunakannya 300 ml air. Secara bertahap, jangan semuanya dulu. Dan ini akan saya uleni dulu pakai tangan. Karena ini ada telurnya, saya akan menggunakan sarung tangan. Jadi diuleni seperti ini sambil dikasih air sedikit demi sedikit. Nah, setelah seperti ini ya teman-teman, ini bisa dilihat, tapi ini airnya itu belum semuanya. Dan ini mau saya uleni dulu sekitar 3 menit. Ini supaya nanti hasil gorengan tempenya itu renyah ya. Jadi harus diuleni dulu seperti ini, jangan langsung cair. Nah, setelah diuleni sekitar kurang lebihnya 3 menit, kemudian masukkan sisa airnya. Ini sampai encer, sampai jadi adonan ya. Nah, setelah seperti ini boleh dilanjutkan pakai ini ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman semuanya. Jadi ini itu masih terlalu kental. Untuk air 350 ml tadi, ternyata ini masih kurang. Nih, bisa dilihat ini terlalu kental. Ini sudah saya siapkan air 100 ml, tapi tidak akan saya masukkan semuanya dulu, sedikit demi sedikit dulu. Kemudian aduk-aduk seperti ini sampai tercampur rata. Nah, ini dia kekentalan dari adonannya itu sudah pas, jadi seperti ini. Jadi airnya itu hanya kepakai 50 ml. Jadi total air semuanya itu 400 ml ya teman-teman. Cukup seperti ini, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Nah, ini boleh dicobain dulu, dites rasa. Kalau kurang garam boleh ditambahkan. Ini sisihkan dulu. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan tempenya, 1 papan tempe. Jadi tempenya itu harus sudah padat seperti ini ya. Jadi nanti dipotong tipisnya itu lebih mudah. Ini akan saya potong menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Nah, kalau teksturnya udah padat itu jadinya seperti ini. Untuk banyaknya tempe bisa disesuaikan aja, jadi sehabisnya adonan ya.
Ini akan saya potong tipis-tipis. Pastikan pisaunya juga tajam. Jadi seperti ini. Tipis-tipis seperti ini ya. Nah, ini dia ya hasil tempe yang sudah dipotong tipis-tipis. Jadi satu papan tempe tadi ini saya dapatnya 30 potong ya. Dan ini siap digoreng bersama tepungnya. Nah, saya juga sudah menyiapkan minyak goreng yang banyak. Ini sudah saya panaskan terlebih dahulu. Sebelum tepungnya itu digunakan, ini diaduk-aduk terlebih dahulu. Jadi caranya seperti ini ya. Celupkan tempe ke adonan tepungnya seperti ini, kemudian hentakan sedikit dan goreng. Ini tinggal digoreng aja sampai matang, sampai tempenya itu menjadi garing ya. Gunakan api sedang biar matang dengan sempurna. Dan setelah nanti permukaan bagian bawahnya sudah mengering, baru dibalik. Dan ini sambil dipisah-pisahkan seperti ini. Setelah permukaan bagian bawahnya mengering, baru dibalik. Nah, ini keripik tempenya sudah matang, sudah garing, jadi harus sampai berwarna kecoklatan seperti ini, biar dia itu benar-benar garing. Ini tinggal diangkat aja dan ditiriskan. Nah, sebelum menggoreng kembali, pastikan adonan tepungnya diaduk lagi seperti ini. Soalnya kalau tidak diaduk seperti ini, dia itu menggumpal di bawahnya ya, jadi mengendap bukan menggumpal, jadi mengendap di bawahnya, makanya harus diaduk lagi seperti ini. Dan nanti kalau menggorengnya yang ketiga sampai keempat kalinya, adonannya itu akan mengental dengan sendirinya. Nah, itu boleh dikasih air secukupnya aja sampai adonannya encer kembali ya, sampai menjadi adonan yang pas lagi. Nah, ini dia teman-teman semuanya hasil dari keripik tempe saya. Ini jadi banyak sekali. Ini tadi saya menggunakan 2 papan tempe. Tapi untuk adonannya ini masih ada ya. Masih ada, ini cukup untuk 1 papan tempe lagi. Oke, ini mau saya cobain. Ini sangat renyah sekali ya, benar-benar renyah. Udah gitu gurih. Ini tinggal disimpan aja di dalam toples. Nanti ini renyahnya itu bakalan awet. Tapi kalau misalkan teman-teman mau untuk jualan, setelah digoreng seperti ini, kemudian ditata di dalam loyang, jadi jangan sampai seperti ini ya. Kalau ini kan tidak beraturan, jadi ditata aja di loyang. Kemudian ini di oven, dan posisi ovennya itu udah panas, dan kemudian di oven sekitar kurang lebihnya itu 5 menit dengan api sedang. Nah, itu bakalan renyahnya bakalan awet ya. Tapi kalau untuk cemilan di rumah gak nyampe 1 bulan, ini juga udah habis, jadi nggak usah di oven. Oke teman-teman semuanya, mudah sekali bukan cara membuatnya. Selamat mencobanya di rumah.